Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nur Salim, Teknik Mesin 2019, NPM 333-11902, Praktikum Teknik Manufaktur 1 2020 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari las SMAW. Las SMAW merupakan salah satu sambungan. Apa itu sambungan? Sambungan adalah sesuatu yang menyatukan atau menggabungkan beberapa komponen sederhana menjadi suatu komponen baru yang lebih kompleks. Sambungan ada dua macam, yaitu sambungan tidak tetap dan sambungan tetap. Sambungan tidak tetap adalah sambungan yang bersifat sementara dan dapat dibongkar pasang secara mudah. Contoh dari sambungan tidak tetap ini adalah pasak dan ulir. Sambungan tetap adalah sambungan yang bersifat permanen dan hanya bisa dibongkar dengan cara merusak sambungannya, yang tidak menutup kemungkinan juga akan merusak benda kerja yang disambung. Contoh dari sambungan tetap ini adalah paku keling dan las. Apa itu las? Las adalah penyambungan dengan cara memanaskan benda kerja hingga titik leburnya dengan atau tanpa bahan pengisi. Secara sederhana, prinsip dari pengelasan ini adalah benda kerja akan dinaikkan suhunya hingga titik leburnya. Kemudian wujud benda kerja akan berubah atau tingkat kekerasan benda akan berkurang. Pada saat ini, benda kerja akan dimodifikasi sedemikian rupa baik bentuk atau wujudnya supaya membentuk sambungan. Kemudian saat suhunya sudah kembali normal dan cairan atau benda kerja sudah kembali keras, maka akan terbentuk sambungan yang bersifat permanen. Ada beberapa pengelasan yang dikenal. Salah satu yang paling umum adalah las SMAW. SMAW adalah singkatan dari Shielded Metal Arc Welding atau las busur logam terbungkus. Prinsip dari las SMAW ini adalah memanaskan benda kerja hingga titik leburnya menggunakan elektroda yang dialiri listrik. Elektroda ini bisa menghasilkan panas hingga 3000 derajat Celcius. Panas setinggi ini tentu akan melelehkan benda kerja dan elektrodanya itu sendiri. Kemudian saat membeku, maka akan terbentuklah sambungan las yang bersifat permanen. Dalam las SMAW, elektroda yang digunakan adalah elektroda yang terbungkus oleh flux. Flux adalah suatu zat yang berfungsi untuk melindungi cairan logam dari udara luar ketika logam mencair, sehingga dapat mencegah oksidasi selama pengelasan. Flux ini juga mencair bersama dengan logam dan elektrodanya, dan ketika mengeras, flux akan menjadi lapisan slag yang melindungi logam yang baru memadat dari zat-zat yang tidak dibutuhkan. Berdasarkan keberadaan fluxnya, elektroda ada dua, yaitu elektroda tanpa flux dan elektroda yang dengan flux. Elektroda yang tanpa flux ini adalah elektroda yang tidak dilapisi dengan flux. Elektroda ini sudah jarang dijumpai dan bisa dibilang sudah ditinggalkan karena hasil pengerjaannya tidak baik akibat terjadinya oksidasi selama pengelasan. Selanjutnya adalah elektroda dengan flux, yaitu elektroda yang dilapisi flux. Untuk lapisan fluxnya ini memiliki ketebalan yang bermacam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah alur pengelasan. Alur pengelasan ada 3, yaitu alur spiral, alur zigzag, dan alur segitiga. Alur spiral adalah bentuk dari hasil pengelasan yang bentuknya seperti gelombang longitudinal. Kemudian untuk alur zigzag adalah alur dari hasil cairan elektroda yang cair itu yang memiliki bentuk seperti huruf M kapital. Yang terakhir adalah alur segitiga, yaitu alur yang bentuknya seperti gabungan dari beberapa segitiga. Untuk terakhir adalah posisi pengelasan. Posisi pengelasan ada 5, yaitu posisi flat, posisi horizontal, posisi vertikal, dan posisi overhead. 4 maksud saya. Untuk posisi pengelasan flat itu benda kerjanya diletakkan pada permukaan datar dengan muka pengelasan menghadap ke atas seperti ini. Jadi bagian yang ini yang akan dilas. Untuk posisi pengelasan horizontal juga diletakkan pada benda kerjanya diletakkan pada permukaan datar dengan muka pengelasannya menghadap ke samping kurang lebih seperti ini.
dan yang akan dilas adalah bagian yang membentuk garis horizontal. Selanjutnya posisi vertikal, yaitu benda kerja diletakkan menghadap ke samping. Kemudian bagian yang dilasnya adalah bagian yang ini, bagian yang membentuk garis vertikal. Yang terakhir adalah posisi pengelasan overhead atau di atas kepala. Posisi ini biasanya digunakan pada konstruksi-konstruksi besar seperti pengelasan pada lambung pesawat misalnya. Jadi posisi benda yang harus dilasnya itu lebih tinggi dari kepala kita. Untuk posisinya seperti ini, muka pengelasannya menghadap ke bawah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.